الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita ucapkan salawat beriring salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya, malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kitab Al-Fawaid karya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menyelesaikan beberapa kali pertemuan tentang fawaidu mukhtalifah, faidah-faidah yang beragam macam, yang mudah-mudahan menjadi ilmu dan nasihat untuk kita semua. Poin-poin di dalam faidah-faidah tersebut merupakan nasihat yang membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berikut ini kita masuk kepada fasal tajalliyatur Rabbi. Fasal tentang penampakan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha agung, yang kita tak pernah bisa selagi di dunia melihatnya. Sesungguhnya para jemaah, ada penampakan-penampakan Allah, tapi itu di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kalamullah, kata Imam Ibnul Qayyim. Al-Quranul Karim itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan. Di dalam Al-Quran itu, qad tajallallahu fihi li'ibadihi bisifati. Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan dirinya kepada hambanya dengan menunjukkan sifat-sifatnya. Jadi kalau para jemaah ingat, pelajaran dasar akidah ahli sunnah ada 3 landasan utama. Landasan pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyih, mengenal nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinihi bil adillah, mengenal agama Allah dengan dalil. Itu 3 landasan utama. Nah ini para jemaah, fasal yang kita baca ini yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kunci sukses hidup seorang hamba adalah takwa Allah. Kalau dia sudah bisa bertakwa, takut kepada Allah, baik hidupnya. Dan tidak akan datang rasa takwa Allah kalau kita tak mengenal Allah. Apa mau kita takutkan? Kalau
Kalau kita sendiri nggak kenal tentang Allah, cuma kenal istilah nama Allah, sesembahan Allah, Tuhan pencipta, itu nggak cukup melahirkan takwa Allah. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, itu sesungguhnya para jemaah penuh isi Al-Quran menerangkan tentang mengenal Allah. Di situ Allah menampakkan dirinya. Bukan menampakkan dalam bentuk wujud zahir yang bisa dipandang mata. Tapi dengan mengenal Allah dari Al-Quran, seakan-akan kita melihat Allah. Allah menampakkan diri dengan sifat-sifatnya. Terkadang Allah menampakkan diri dengan kebesaran keagungannya. Al-azamah, al-hibah. Allah tampakkan kebesarannya, keagungannya, kewibawaannya. Itu kalau kita baca Al-Quran. Dari situlah muncul fatakhda'ul a'naq, wa tankasirun nufus, wa taksha'ul aswat. Kalau betul kita kaji Al-Quran, kita baca tentang sifat dan kebesaran Allah, di situ tengkuk-tengkuk kepala manusia tertunduk. Itu kalau betul kita membacanya, mengenal Allah, akan patah jiwa-jiwa manusia dari segala ambisi-ambisinya dan akan tunduk segala suara, merendah di hadapan Allah Ta'ala. Wa yazubul kibru kama yazubul milhu fil ma'. Kesombongan manusia, begitu dia lihat penampakan Allah di Al-Quran dengan sifatnya, akan meleleh sebagaimana garam meleleh di dalam air. Cair, para jemaah. Tak ada lagi kesombongan kalau kita sudah mengenal Allah. Kaum muslimin, para jemaah yang mulia, terkadang Allah menampakkan dirinya fi sifatil jamali wal kamal. Menampakkan dirinya di Al-Quran dengan sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan. Allah tampilkan dirinya dengan itu. Kadang menceritakan kebesaran, keagungannya. Kadang menceritakan sifat keindahan, kemuliaannya. Subhanallah. Ini yang kita belum terbiasa mendalaminya. Mengenal Allah dari Al-Quranul Karim. Nah, wahwa kamalul asma wa jamalus sifati wa jamalul af'al adalah ala kamaliz zat. Di Al-Quran itu Allah menampakkan diri dengan kesempurnaan nama, keindahan sifat, kesempurnaan perbuatan. Kita baca Al-Quran, coba lihat banyak betul ungkapan ayat menunjukkan kesempurnaan nama, keindahan perbuatan Allah. Yang itu, kata Ibnul Qayyim, menunjukkan kesempurnaan zat pemiliknya. Ini cara mengenal Allah, para jemaah. Ya, dengan mengkaji Al-Quran. Mendalami sifat Allah. Mengkaji, melihat pemaparan tentang sifat dan nama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah menampakkan dalam Al-Quranul Karim sifat rahmahnya. Allah nampakkan sifat kasih sayangnya di dalam Al-Quran itu. Allah menampakkan sifat al-birri wal-lutfi wal-ihsan. Kebaikannya, kelemah lembutannya. Yang itu semua in ba'asat quwwatur roja' minal abdi. Membuat bangkit dari hamba-hamba kekuatan rasa harapan kepada Allah. Rasa harap, para jemaah, itu ibadah. Meletakkan harapan kepada Allah. Lah kalau kita nggak ngerti, kalau Allah itu punya sifat kasih sayang, maha baik, lemah lembut, buat baik ke hamba, bagaimana kita berharap kepadanya? Bagaimana hati ini bisa bergantung, tawakal hanya kepada Allah? Kalau kita nggak melihat di dalam Al-Quran itu, nggak kita kaji, terdapat padanya sifat-sifat kebaikan Allah. Nah, sewajarnya kalau dalam pergaulan kita sesama manusia, jika kita meletakkan harapan kepada seseorang,
Itu karena kita tahu di orang itu ada apa yang kita harapkan. Kalau kita nggak kenal orang, kita nggak kenal, tak mengenalnya baik, apa mau kita letakkan harapan kepadanya? Apa mau kita harapkan darinya? Begitulah antara hamba dengan Allah. Bagaimana hamba mau berharap kepada Allah? Yakin dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Percaya urusan hidupnya digantungkannya kepada Allah. Kalau dia nggak kenal sifat Allah yang Allah sudah tampakkan dirinya di dalam Al-Quran. Allah penyayang. Allah maha memberi kebaikan. Allah pengasih lemah lembut kepada hamba. Macam mana melahirkan sifat harap para jemaah. Makanya kebanyakan umat manusia ini harapannya bukan ke Allah. Karena mereka nggak kenal Allah. Harapannya kepada hamba. Kepada sesama. Yang sesungguhnya yang sesamanya itu pun berharap lagi ke lainnya. Begitu terus. Hanya ke Allah yang kita berharap. Yang betul-betul harapan kita sudah sampai puncaknya. Cuma untuk yakin ke situ. Hati iman kita nggak kuat. Iya, nggak mantap. Kenapa? Nggak kenal Allah. Nah ini kaum muslimin yang mulia. Roja, rasa harap kepada Allah. Kalau kita melihat penampakan Allah dengan sifat rahmatnya, kasih sayangnya, lemah lembutnya, dan berbuat baiknya Allah kepada hamba. Wan basata amaluhu wa qawiya ta'muhu wa sara ila rabbih wa hadir raja yahdu rikaba sairih. Kalau kita kenal sifat-sifat Allah yang Allah tampakkan dirinya dengan sifat itu di Al-Quran, niscaya seorang hamba akan terbentang luas cita-citanya. Yakin dia. Ta'muh, tamaknya untuk meraih kebahagiaan hidup betul-betul akan kuat. Karena kuatnya harapan kepada Allah. Kalau dia ditimpa musibah, kuat harapannya untuk meraih kesembuhan. Karena dia menggantungkan harapnya kepada Allah. Zat yang dia sudah kenal, maha buat baik, maha pengasih, lembut kepada hambanya. Begitu. Nah inilah ma'rifatullah yang kita maksudkan tadi. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullama qawiyar roja jadda fil amal. Kalau sudah makin kuat harapan pada diri seorang hamba, nanti lahirlah kesungguh-sungguhan beramal. Dorongan orang bekerja para jemaah, semangat. Itu kenapa? Ada yang dia harapkan. Dalam beragama kita mesti terdorong beramal. Beribadah, taat. Tentu kalau kita punya harapan. Macam mana orang mau betah bekerja? Tahan, sabar dengan cobaan-cobaan di pekerjaan. Kalau nggak ada diharapkannya dari situ. Nggak akan bertahan. Begitulah manusia, hamba dengan pencipta. Bagaimana mau istiqomah? Mau kuat beragama, teguh. Sampai akhir hayat. Kalau kita nggak punya kekuatan harapan kepada Allah. Ketika Allah menampakkan sifat-sifat itu di dalam Al-Quran, timbul kekuatan harapan di hati hamba. Disitulah lahir kesungguhan beramal. Luar biasa. Ya, kita bisa contohkan yang tadi saya misalkan para jemaah kepada kehidupan keseharian. Gigihnya orang mencari makan, bekerja walaupun pekerjaan yang sulit. Tentu kita tahu jawabannya. Kenapa dia bisa betah, kuat, sabar menekuni pekerjaan sulit itu? Karena dia punya harapan. Nah ini jauh lebih dibutuhkan harapan ini para jemaah dalam urusan beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah, godaan terbesar kita untuk bisa sabar adalah syaitan. Kalau urusan dunia, syaitan nggak begitu pengaruh godaannya untuk kita malas bekerja. Malah lebih mendorong kita biar makin tinggal agama. Tapi kalau dalam hal bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat, kita sangat butuh kekuatan rasa harap kepada Allah. Melebihi orang yang bekerja untuk cari makan di hidupnya.
Kita lebih butuh ini para jemaah. Kenapa? Karena untuk taat ini kita berhadapan dengan syaitan yang selalu melemahkan kita. Membuat kita merasa jenuh, bosan. Atau mungkin merasa cukup. Sudah cukup kamu. Sudah baik kamu. Sudah banyak modalmu. Syaitan membisikkan ke telinga manusia. Para ikhwah yang saya muliakan. Begitulah. Kalau Allah sudah menampakkan dirinya dengan sifat rahmahnya. Wa idza tajalla bi sifatil adli wal intiqami wal ghadabi was sakhati wal uqubah. Begitu pula ketika Allah menampakkan dirinya dengan sifat adilnya dia. Kalau ikhwah baca Al-Quran, nanti ketemu ayat-ayat yang menceritakan Allah itu maha adil. Al-intiqam, al-ghadab, Allah maha membalas makar. Allah marah, Allah akan murka, Allah menghukum hamba. Ketika membaca sifat-sifat itu, in qama'atin nafsul ammarah wa batalat au dha'ufat quwaha minasyahwati wal ghadabi wal lahwi wal la'bi wal hirsi 'alal muharramah. Begitu kita baca ayat tentang sifat-sifat Allah tadi. Allah adil. Allah akan menghukum dosa-dosa hamba. Allah Ta'ala bisa marah dan murka. Saat itu patahlah pada diri hamba nafsu-nafsu yang mendorong mereka untuk berbuat dosa. Nafsu yang mengajak kepada syahwat. Nafsu yang mengajak kepada marah. Perbuatan sia-sia, main-main beragama. Dan nafsu yang mengajak untuk tamak mencari yang haram. Jadi kiat menundukkan nafsu para jemaah. Kiat yang banyak ditanya orang, macam mana hidup ini bisa tunduk ke agama, bisa menang melawan nafsu. Caranya kenali Allah dari sisi sifat-sifat ini. Coba yakinkan ke diri kita, Allah itu maha menghukum hamba dengan adil. Allah itu marah, bisa murka besar, keras, syadid, kerap azabnya. Syadidul azab, syadidul iqab. Coba baca sifat-sifat Allah itu. Mudah kita nundukkan jiwa kita yang suka mendorong ke arah dosa-dosa. Suka mengajak kepada syahwat. Main-main beragama. Tamak mengejar yang haram. Subhanallah. Ya, para jemaah yang mulia. Sebagaimana kehidupan keseharian kita. Bagaimana mungkin kita akan takut untuk melanggar sebuah aturan. Untuk melanggar sebuah ketentuan. Kalau kita nggak yakin. Ancaman resiko melanggar itu benar adanya. Bagaimana kita mau takut? Yang buat aturan, kita nggak yakin punya kekuatan untuk menghukum kita. Kita nggak takut melanggar aturannya. Itu kehidupan keseharian kita. Makanya takut anak ke orang tua. Karena dia yakin orang tua bisa menghukumnya. Takut anak terhadap orang yang lebih besar darinya. Karena dia yakin orang ini bisa berbuat sesuatu yang mengerikan ke dirinya. Begitulah hamba dengan Allah. Macam mana mau takut sama Allah? Kalau kita nggak kenal Allah, kalau kita nggak tahu Allah itu adalah zat yang sungguh Allah tabaraka wa ta'ala bisa marah, murka, bahkan keras siksanya. Bagaimana kita bisa takut? Maka dengan dasar kebodohan tentang sifat Allah inilah manusia remeh betul buat dosa. Kita lihatlah, nggak usah ukur orang lain, ukur diri kita. Ringan saja kita melanggar syahwat-syahwat yang haram. Ringan para ikhwah, sejujurnya. Nggak berat kita melangkah kaki kepadanya. Ringan bagi kita untuk berbuat hal yang Allah marah. Yang kita tahu dengan buat itu Allah murka. Ringan. Akibat apa? Pengetahuan kita tentang Allah tipis sekali. Iman kita tentang sifat Allah yang disebut tadi lemah betul. Maka nggak khawatir dia. Nggak ada yang ditakutkannya dalam melanggar dosa.
Jadi luar biasa ini. Ilmu yang Ibnul Qayyim sampaikan di pasal ini luar biasa. Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya di Al-Quran itu. Kalau kita mau mengkajinya, mau mentadaburinya, Allah tampakkan dirinya. Cuma bukan dengan bentuk zahir. Bentuk seperti yang bisa dilihat mata telanjang kita. Tapi Allah tampakkan kebesarannya, kekuasaannya, sifat-sifat mulianya. Lengkap para ikhwah. Di Al-Quran lengkap. Ma'rifatullah yang dikenal dengan prinsip mengenal Allah dari sisi uluhiyahnya. Mengenal Allah dari sisi rububiyahnya sampai asma wa sifatnya. Lengkap di Al-Quran. Maka orang yang paling kenal Al-Quran, dia paling kenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Seperti Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang tahu takut kepada Allah itu adalah para hamba-hambanya dari kalangan ulama. Orang-orang yang alim tahu tentang Al-Quran. Itu yang khusus pertama. Jadi dia kenal Allah. Inilah ulama yang betul-betul Rabbaniyun. Ulama Rabbani. Ulama yang sesungguh-sungguhnya ulama. Ini yang paling takut kepada Allah. Paling takut. Karena mereka lebih kenal daripada kita tentang Allah. Jadi lebih takut. Nah, begitulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza tajalla bi sifatil amri wan nahyi wal ahdi wal wasiyah wa irsalir rusul wa inzalil kutub wa syara'il syara'i in ba'asat minha quwwatul imtisal wat tanfiz li awamirih wat tabligh laha wat tawasi biha. Ketika Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat perintah dan larangan. Nah, kita akan dapati di Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Allah nampakkan dirinya dengan sifat perintah dan larangan. Allah nampakkan dirinya dengan sifat janji-janji, wasiat-wasiatnya. Dan Allah mengutus para rasul menurunkan kitab-kitabnya, meletakkan syariat-syariatnya. Ternyata ayat Al-Quran yang menceritakan tentang itu, ikhwah. Allah menggariskan syariat, Allah meletakkan hukum syariat, menurunkan kitab, mengutus rasul. Itu semua sesungguhnya penampakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita baca itu dan kita pahami itu, apa yang lahir? Akan muncul pada diri seorang hamba kuwatul imtisal. Kekuatan dalam mengamalkan Islam. Muncul itu setelah dia tahu Allah lah yang memberikan syariat ini. Ini bukan karangan manusia. Nah, coba. Ini bukan karangan manusia. Ini adalah syariat dari Allah Ta'ala. Rasul diutus, kitab diturunkan. Itu semua tidak lain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kebesaran Allah. Muncul di hati hamba kekuatan untuk mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menyampaikan, mewasiatkannya kepada sesama. Maka semangat beramal Islam, mengerjakan Islam, mempraktekkan hukum Islam, berdakwah kepada Islam, itu tidak lain muncul semangat itu dari ilmu tentang mengenal sifat-sifat Allah dalam hal perintah dan larangan, janji dan wasiat, mengutus Rasul, menurunkan kitab dan meletakkan syariat. Jadi Allah menampakkan diri dalam sisi ini di dalam Al-Quran. Supaya manusia menyadari bahwa syariat yang sekarang ada pada mereka dalam kehidupan, menaungi mereka, itu adalah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang punya sifat meletakkan syariat. Syari' itu Allah para ikhwah. Peletak syariat itu Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertugas menyampaikannya.
menyampaikan syariat itu ke manusia. Rasulullah nggak punya hak mengarangnya, nggak punya hak merubah, menggantinya. Maka kalau kita sudah sadar itu, timbul di diri kita keyakinan kuat, saya harus kerjakan syariat Allah. Ini yang meletakkannya Rabbul Alamin. Ini hukum dari Allah, Rabb semesta alam, bukan karangan manusia. Sungguh jauh beda prinsip ini dengan prinsip sebagian kaum muslimin hari ini, yang beranggapan tak mesti seluruh syariat Islam dikerjakan. Yang beranggapan, berpandangan syariat Islam itu hanya cocok di kondisi tertentu, di saat tertentu. Dengan kata lain, seakan-akan ingin menuduh syariat Islam dikarang manusia. Maka ilmu manusia terbatas dengan kondisi dan waktu tempat tertentu. Ini sebuah musibah, cara fikir yang harus diberantas dari umat Islam. Maka kita nggak heran kaum muslimin kalau melihat banyak saudara kita umat Islam berat, tak mau atau malah tak suka, benci diajak benar-benar menegakkan Islam dengan kafah sempurna. Antipati malah. Beranggapan itu tak mesti, tak harus terjadi. Nggak harus semua syariat Islam itu diterapkan, dikerjakan. Ini akibat apa? Kebodohan yang melanda. Jadi sesungguhnya rahasianya di situ. Al-Quranul Karim itu betul-betul sudah ditinggalkan umat Islam. Al-Quran cuma punya mereka di rumah-rumah jadi pajangan. Kalaupun dibaca, tak dipahami isinya. Nah, ini petaka. Maka kita untuk membangkitkan Islam yang sesungguhnya, untuk membangkitkan semangat mengamalkan Islam, mengerjakan Islam, semangat beramal dengan Islam, itu harus dengan mengenalkan Allah ke masyarakat. Agar agung di hati mereka segala perintah yang ada dalam syariat. Agar mereka yakin semua hukum Islam adalah hukum yang paling cocok dengan segala kondisi dan situasi. Kenapa? Yang meletakkannya zat yang maha tahu segalanya. Sampai kiamat nanti Allah tahu semuanya. Bagaimana mungkin kita berpikir syariatnya nggak cocok untuk waktu tertentu, zaman tertentu. Sedangkan yang pemilik syariat ini peletaknya tahu sampai kiamat sekalipun apa yang akan terjadi. Kaum muslimin, para ikhwah yang dirahmati Allah. Begitu pula wa zikriha wa tazakkuriha wa tasdiq bil khabari wal imtithal lit talabi wal istinab lin nahi. Kalau kita sudah mengenal penampakan Allah dalam sisi sifat-sifat ini, kita akan semangat untuk terus menyebutnya, mengingat-ingatnya, mempercayai berita-beritanya, mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Tak perlu lagi dipaksa, disuruh, diancam. Udah sadar sendiri. Karena ada rasa penghormatan besar di hati kita terhadap pemilik syariat, Allah. Ini luar biasa ini para jemaah yang mulia. Kalau kita misalkan dalam kehidupan kita sesama manusia. Coba lihat. Ya. Bagaimana kita bisalah bahasakan kegilaan. Saking sampai kayak di luar akal sehat tindakannya. Seorang yang mencintai, menyukai dan menghormati satu sosok yang diidolakannya. Coba lihat kayak mana pengorbanannya. Ketika seseorang sudah mengidolakan orang lainnya, sudah sangat menghargai, menghormati, menjunjung tinggi, mengakui keutamaannya, luar biasa. Sampai-sampai kita berpikir, seperti sudah nggak ada akal sehatnya. Demi sosok itu, apapun dibuatnya. Para jemaah, nyawa pun ditaruhkannya. Walaupun melayang nyawa, tidak apa-apa. Demi pujaan. Itu kenapa? Kenapa dia sanggup seperti itu, para ikhwah? Menantang maut, mencelakakan diri pun tak apa-apa. Boleh dipandangnya.
Itu karena dia mengenal sosok yang diidolakannya. Dia kenal, dia yakin. Tanpa disuruh lagi pun, dia sudah akan memberikan segala hidupnya untuk orang tersebut. Nah, begitulah kita kepada Allah. Permisalannya mestinya jauh dari itu penghambaan kita kepada Allah. Itu saja kan tidak pantas. Manusia kepada manusia menghambakan diri seperti itu. Tapi kok mau ya, kok bisa? Ya karena dia mengenal, dia yakin dengan sosok yang diidolakan itu, yakin. Kalau kita umat Islam yakin tentang Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, Masya Allah. Tak perlu lagi ada ancaman, ada hardikan. Langsung dengan kesadaran, prinsip sami'na wa ata'na kita beramal. Kita berjuang untuk agama, menyampaikan Islam, menebar, berkorban untuk agama ini. Karena agama ini, Islam, milik Allah, sang peletak syariat. Tabaraka wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah, wa iza tajalla bi sifatis sam'i wal basar wal ilmi in ba'asat minal abdi quwwatul haya. Ketika Allah menampakkan dirinya di dalam Al-Quran dengan sifat Allah itu punya pendengaran. Dia maha mendengar. Itu kan penampakan Allah. Allah bilang di Al-Quran, dia maha mendengar. Dia punya pendengaran. Mendengarnya, sifatnya sudah maha mendengar. Dia melihat wal basar. Dia punya penglihatan, dia maha melihat. Wal ilm, pengetahuan, ilmu. Itu kan penampakan. Allah tampakkan kepada kita hamba di Al-Quran. Inilah sifatnya. Dari sekian sifat-sifat lainnya. Nah ketika Allah menampakkan itu, apa yang muncul dalam diri hamba? Tatkala dia kenal Allah dengan sifat itu. Lahir pada hamba kuwatul haya. Kuatnya rasa malu kepada Allah. Malu ini para ikhwah faedahnya luar biasa. Kalau malu sudah enggak dipunyai hamba, maka pada dirinya akan muncul beragam kerusakan-kerusakan tanpa terkendali. Sampai Rasul bersabda apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau memang tak tahu malu, buat suka hatimu. Orang yang enggak punya malu para ikhwan. Kita lihatlah. Tak ada lagi batasan-batasan, norma-norma kehidupan dijaganya. Begitulah kita sama Allah. Kalau sudah enggak punya malu, mana peduli kita? Apapun yang Allah larang, kita langgar. Maka kekuatan rasa malu ini kalau mau bisa ditingkatkan lagi di hidup kita, biar bisa mencegah jalan-jalan dosa, kenalilah penampakan Allah dengan sifat maha mendengar, maha melihat, maha berilmu. Tanam di hati kita. Allah maha mendengar. Apapun saya bilang, Allah mendengar. Allah melihat, maha. Apapun yang saya lakukan, Allah melihat saya. Malu enggak? Zat yang mencipta kita, tempat kita minta, melihat kita buat dosa. Coba barangkali. Malulah. Kuatlah maunya rasa malu muncul kalau begitu. Al-haya. Nah, itulah faidah daripada Allah menampakkan diri dengan sifat-sifat tadi. Fayastahyi min rabbi ayyarahu ala ma yakrah. Maka niscaya hamba itu akan malu kepada Rabbnya. Kalaulah Rabbnya melihat dia di atas perbuatan yang dibenci Rabbnya. Timbul malunya. Nggak sanggup dia. Ketika dia sadar waktu mau buat dosa. Allah maha melihat. Allah punya penglihatan. Allah maha mendengar. Macam mana jadinya kalau saya dilihat Allah dalam perbuatan tingkah yang Allah tak suka. Malu. Luar biasa mereka. Ma'rifatullah. Ini dia mengenal Allah. Nah, orang yang nggak kenal sifat-sifat ini, tak ada malunya. Nah, tak ada malunya para jemaah.
Apapun dia langgar, apa selera dia buat, sudah. Tak malu dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Au yasma' minhu ma yakrah. Dia malu kalau didengar Allah apa yang Allah benci keluar dari mulutnya. Au yukhfi fi sarirati ma yamqutuhu alaih. Atau dia malu kalau dia menyembunyikan dalam pribadi, dalam hatinya, di sanubarinya, apa-apa yang Allah murka terhadap perbuatan itu. Malu para jemaah menyimpan niatan dosa, malu menyimpan rencana dosa, malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fatabqa harakatuhu wa aqwaluhu wa khawatiruh marzunatun bimizanis syar'i ghairu muhlatin wala mursalatin tahta hukmit tabi'ati wal hawa. Hasil daripada ini seorang hamba, gerakan-gerakan tubuhnya, ucapannya, bahkan betikan hatinya, semua terukur dengan timbangan syariat. Luar biasa. Faedah mengenal Allah ini luar biasa para jemaah. Terukur dengan timbangan syariat. Tidak lepas, tidak bebas. Sesuai dengan hawa nafsu dan tabiat buruknya. Tapi diukur dengan syariat. Ditimbang pakai syariat. Semuanya dia pikir dengan syariat. Kenapa? Dia malu sama Allah. Kok malu? Karena dia melihat Allah sudah menampakkan dirinya di Al-Quran dengan menyebutkan sifat-sifat Allah mendengar, maha melihat, maha berilmu. Apa tak malu saya di depan zat yang seperti itu sifatnya? Maka tiap tergoda dosa, dia teringat Allah melihat saya. Nah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba ingat ayat itu. Apa hamba itu enggak tahu kata Allah? Allah itu melihatnya. Kita boleh sembunyi dari manusia waktu buat dosa. Bisa. Bisa. Mengurung diri kita, tak ada yang tahu. Itu kenapa kok sampai begitu? Kok masih mau kita sembunyi? Karena punya malu. Malu sama manusia. Tapi bisa kita sembunyi dari mereka. Tapi kalau kita sembunyi dari Allah, apa caranya? Apa caranya? Untuk sembunyi dari Allah tabaraka wa ta'ala yang punya sifat-sifat ini tadi. Maha mendengar, maha melihat, maha berilmu. Apa caranya? Apa enggak malu lagi kita kepada Allah yang kita tak bisa sembunyi darinya ketika datang godaan dosa menggoncang iman kita. Malu kepada Allah. Luar biasa sifat malu ini para ikhwan. Maka ketika Rasulullah mengajarkan sifat malu, kalau kita belum kenal tentang Allah, kita pun agak bingung. Bagaimana melahirkan malu kepada Allah? Apa mau kita khawatirkan dari Allah tabaraka wa ta'ala? Kita malu, yang dimalukan apa? Kalau malu dari manusia, ya jelas nampak. Dilihatnya malu, didengarnya malu, diketahuinya malu. Masih paham kita. Kenapa kok kita malu sama manusia? Tapi begitu orang belajar tentang sifat Allah, baru dia sadar. Masya Allah. Allah yang lebih pantas lagi saya malu kepadanya. Kalau dari manusia saya malu bisa bersembunyi. Dari Allah, apa caranya? Mau di mana sembunyinya? Apa enggak hebat pembentukan takwa Allah dengan ilmu ini? Luar biasa. Inilah tajalliyatur Rabbi. Inilah penampakan-penampakan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba. Maka ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah itu bukan sekedar ayat-ayat yang dibaca, tapi diresapi maknanya. Iya, membuat lahir ke diri kita prinsip-prinsip takwa Allah. Apapun sifat yang kita baca di Al-Quran tentang Allah, itu pasti semua berfaedah besar dalam pendidikan jiwa. Itu maunya. Makanya kalau baca Al-Quran di zaman sahabat dulu, mereka berkata kami enggak melewati 10 ayat, enggak kami tambah kecuali kami sampai paham maknanya.
Maka luar biasa, ahlul Quran. Ahlinya Al-Quran itu orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Karena di situ dia melihat penampakan Allah dengan sifat-sifat ini. Lahirlah beragam kebaikan tadi. Tiap sifat yang dia baca punya sebuah faedah sendiri dalam pembentukan karakter jiwanya, kepribadiannya. Tadi sudah diungkapkan Ibnul Qayyim poin-poin. Tinggallah kita kaum muslimin yang mulia. Kita umat Islam. Kita kaum muslimin untuk mencoba faedah dari fasal ini. Ya, untuk kita mencoba dengan mempelajari Al-Quran, meresapi, merenungi tafsir-tafsirnya. Coba rasakan apa yang Ibnul Qayyim sampaikan dalam fasal kajian malam ini. Coba buktikan. Muncul tidak itu? Muncul tidak sifat-sifat mulia tadi? Saya yakin. Kalau ikhlas kita mengkajinya, yakin kita akan berfaedah membacanya, muncullah sifat-sifat tadi di diri kita. Insya Allah. Tambah kuat kalaupun kita sudah punya. Tambah mantap. Nah, inilah pembentukan manusia bertakwa yang sesungguhnya. Ya, makanya kalau orang sering bertanya, bagaimana bisa bertakwa? Hah? Bagaimana mau jadi insan bertakwa? Apa yang perlu saya lakukan? Bagaimana mewujudkan, melahirkan rasa takwa? Inilah jawabannya. Kenalilah Rabb kita. Kenalilah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang Ibnul Qayyim katakan, di Al-Quran Allah menampakkan dirinya dalam bentuk menceritakan sifat-sifatnya. Tambah satu lagi para ikhwah rahimakumullah, wa idza tajalla bi sifatil kifayati wal hasabi wal qiyam bi masalihil ibad wa sauqi arzaqihim ilaihim wa daf'il masaib anhum wa nasrihi li awliya'ihi wa himayatihi lahum wa ma'iyatuhumul khassah lahum in ba'asat minal abdi quwwatut tawakkul alaih. Kalau Allah menampakkan sifat Dia maha mencukupi, Dia maha menegakkan maslahat hamba, Dia maha memberi rizki, akan lahir di diri hamba rasa kekuatan tawakal kepadanya. Faedahnya luar biasa, ikhwah. Setiap baca Al-Quran, lahir faedah-faedah besar dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi di Al-Quran itu penampakan sifat Allah yang kalau kita kaji terus insya Allah banyak faedahnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk lebih dekat mengkaji Al-Quran. Belajar agama itu intinya. Dalami agama dengan jalan yang benar. Nanti terasa faedah hidup ini. Ngaji itu terasa gunanya insya Allah. Dan inilah diantara faedahnya yang akan kita tambah terus dalam kesempatan-kesempatan kajian-kajian yang berikutnya. Demikian ikhwani fiddin kaum muslimin, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.